Suatu ketika, tanpa sengaja, Upin masuk ke dalam sebuah mesin waktu. Dia kemudian terhisap dan terbawa ke dalam mesin waktu itu dan terdampar di sebuah hutan lebat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Upin kebingungan, tak tahu dia sedang berada di mana. Dia mencoba memanggil-manggil temannya, tapi tak ada seorang pun yang mendengar. Tak sadar kalau dia sedang berada pada masa silam, Upin mencoba berjalan menyusuri hutan lebat itu. Upin mulai ketakutan. Dia mulai menyadari bahwa dia telah berada pada tempat yang asing. Upin pun mulai menangis. Sambil berlari kencang tanpa arah, Upin berusaha kembali menuju ke rumahnya. Namun semua hanya sia-sia saja karena Upin kini telah tersesat di lorong waktu dan telah membawanya pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di masa itu, para penyihir-penyihir jahat sedang menguasai bumi. Banyak manusia yang menjadi korban keganasan penyihir-penyihir jahat, di mana binatang-binatang buas menjadi pengawal para penyihir-penyihir jahat itu. Dan hutan ini adalah milik penyihir jahat bernama Azura. Oh tidak, penyihir jahat Azura mulai memasuki hutan kekuasaannya itu. Upin kemudian kaget dan segera bersembunyi. Namun, sepertinya penciuman penyihir jahat Azura sangat kuat. Dia mampu mencium bau manusia dari jarak yang sangat jauh. Oh manusia, di manakah kamu? Azura mulai bergumam. Upin yang bersembunyi di balik batu besar mulai ketakutan. Tubuhnya dipenuhi keringat dan tak tahu apa yang harus dilakukannya. Setelah mengelilingi puncak-puncak pohon, Azura ternyata tidak menemukan apapun. Dia pun segera pergi. Upin selamat. Mengetahui Azura telah pergi, Upin pun segera keluar dari persembunyiannya. Dia terbebas dari penyihir jahat Azura itu. Upin kembali berlari, berharap segera menemukan arah untuk pulang. Namun ternyata Azura tidak benar-benar pergi. Upin sangat kaget ketika menoleh ke belakang. Ternyata Azura telah mengikutinya. Tawa sang penyihir itu. Upin tak mampu berkata-kata lagi. Ketakutannya kini telah memuncak. Tepat di depannya berdiri sesosok makhluk jahat yang sangat menyeramkan. Dialah penyihir Azura. Ketika penyihir Azura hendak menangkap Upin, pakaiannya tiba-tiba tersangkut. Tanpa ambil waktu, Upin segera berlari sekencang-kencangnya, melintasi setiap pohon-pohon besar yang menyeramkan. Dia berlari berbelok-belok arah, berharap Azura tidak menemukannya. Ternyata pakaian Azura tidak tersangkut, tetapi ditarik oleh akar kayu yang bergerak, dan kayu itu ternyata adalah Raja Amon. Raja yang disihir oleh Azura menjadi sebatang pohon, kemudian mengambil seluruh wilayahnya 500 tahun yang lalu. Azura sungguh penyihir yang jahat. Sayangnya, Raja Amon hanyalah sebatang pohon. Dia tidak mempunyai kekuatan. Seketika akarnya diputus oleh Azura dan Azura kemudian segera pergi. Upin yang terus berlari mencari tempat aman, seketika melihat gubuk tua. Dia lalu berlari menuju arah gubuk itu. Ternyata gubuk itu kosong, tanpa penghuni, dan sepertinya gubuk itu telah ditinggalkan penghuninya bertahun-tahun yang lalu. Upin yang kelaparan berharap bisa menemukan makanan yang bisa dimakan. Namun sepertinya Upin hanya menemukan air. Tanpa pikir panjang, Upin segera menghilangkan dahaganya. Upin yang keletihan sejenak duduk dan mengamati keadaan sekitar gubuk. Tak banyak yang bisa dilakukan di gubuk itu, tapi setidaknya Upin mempunyai tempat istirahat untuk malam ini. Suara-suara menyeramkan dari luar gubuk mulai terdengar. Binatang-binatang buas melonglong dahsyat. Upin mencoba tenang. Tempat ini benar-benar menyeramkan, ucap Upin dalam hati. Upin mencoba mengintip keluar. Banyak kejadian luar biasa terlihat dari luar gubuk. Kuda terbang, serigala ganas, dan penguasa-penguasa hutan lebat yang sedang berkeliaran di luar sana. Sungguh sulit untuk dipercaya. Upin masih tidak percaya dengan apa yang sedang dialaminya. Upin mencoba meyakinkan bahwa ini hanyalah mimpi, tapi ternyata ini adalah kenyataan.
Upin berharap segera pulang dan jauh dari tempat yang menyeramkan itu, tapi tak tahu bagaimana cara keluar dari alam ini. Upin terus berpikir dalam kebingungannya dan tak terasa Upin mulai tertidur. Upin kemudian terbangun dan kaget. Di sekeliling gubuknya dikelilingi oleh kuda-kuda pengawal penyihir Azura. Dengan segera Azura mengambil kendali. "Keluarlah kau manusia," teriak Azura ke dalam gubuk. Upin ketakutan sejadi-jadinya, keringatnya bercucuran sekujur tubuh. Kali ini Upin dikepung, tak ada yang bisa Upin lakukan selain menyerah kepada Azura. Tak ada celah baginya untuk kabur dan bersembunyi lagi. Upin menyerah. Sementara dari luar gubuk, Azura semakin menjadi-jadi, memerintahkan Upin untuk segera keluar dan menyerahkan diri. Namun tampaknya Upin tak juga mau keluar. Azura segera memberontak. Diayunkannya sapu terbang miliknya ke arah gubuk. Bagian gubuk pun mulai terbakar. Upin masih juga tak keluar. "Keluar kau manusia!" Azura kembali berteriak. Diayunkannya lagi sapu terbang miliknya ke sisi gubuk yang lain. Gubuk itu terbakar lagi. Setelah nyaris seluruh gubuk itu terbakar, Upin kemudian segera keluar. Tawa Azura setelah melihat Upin mulai keluar. Diperintahkannya kuda-kuda jelmaan itu untuk mengangkut Upin menuju istananya. Upin mencoba melarikan diri dari gerombolan pasukan Azura, namun apa daya, pasukan Azura sangat banyak dan sakti. Upin kemudian segera ditangkap oleh pasukan Azura. Azura kembali bergumam senang. Upin menyerah dan pasrah. Kemanapun Azura membawanya, dia tak lagi berdaya. Azura dan pasukannya yang membawa Upin segera meninggalkan tempat itu menuju istana Azura. Azura sangat senang mendapatkan manusia kali ini. Setelah melewati hutan-hutan lebat yang menyeramkan dan lembah-lembah curam yang berbahaya, istana Azura mulai terlihat dari jauh. Kali ini Upin benar-benar tidak selamat. Dia ditangkap dan dibawa paksa menuju istana seorang penyihir yang sangat jahat. "Letakkan manusia itu di lantai," perintah Azura kepada pasukannya. Upin masih tidak percaya dengan apa yang sedang dialaminya setelah melihat sebuah ruangan yang sangat menakutkan, dipenuhi oleh makhluk-makhluk dan benda-benda aneh. Sungguh tempat ini bukan untuk manusia. Ini pasti hanya mimpi. Upin bergumam dalam hati setelah melihat beberapa makhluk aneh yang bergelantungan yang menjadi korban-korban penyihir jahat Azura. "Kali ini aku mendapatkan manusia dan saya akan segera menumbalkannya dan saya akan tetap hidup selama ribuan tahun lagi." Azura sangat senang. Upin yang mendengar ucapan Azura menjadi semakin takut. Dia mulai berpikir bahwa dia akan segera dimakan oleh Azura. Dengan segera, pengawal Azura mulai menyeret Upin ke tempat kotor yang penuh dengan bekas darah. Upin memberontak, ingin segera dilepaskan. Azura kembali tertawa senang. "Aku akan menjadi muda lagi, umurku akan bertambah panjang," gumam Azura kegirangan. Upin yang sudah berada di tempat ritual Azura tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tubuhnya mulai lemas ketakutan. Azura mulai membaca mantra, mengeluarkan kekuatannya untuk menyedot kekuatan manusia agar menjadi muda lagi dan hidup kekal abadi. Saat Azura mulai mengayunkan sapu terbangnya ke arah Upin, tiba-tiba, apa nih? Di dunia nyata, Upin tiba-tiba memencet tombol di mesin waktu itu dan keajaiban pun terjadi pada Upin. Upin segera terhisap kembali ke dalam mesin waktu, membawanya kembali ke kehidupan nyata. Kemarahan Azura menggegerkan seisi hutan belantara. Manusia buruannya tiba-tiba menghilang saat Azura mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghisap kekuatan Upin. Upin seketika hilang dan kembali ke bumi. Sementara Azura kehabisan tenaga. Dia tersungkur lemah, tak berdaya dan kemudian meninggal saat itu juga.
Kini Upin telah kembali ke dunia nyata bersama teman-teman dan keluarganya. Sementara penguasa kegelapan Azura telah meninggal dan kutukan-kutukan yang ada di hutan itu segera terbebas. Para makhluk-makhluk yang telah disihir oleh Azura kini kembali hidup dan semua menjadi normal dan bahagia tanpa adanya penyihir jahat di hutan mereka lagi. Cerita pun berakhir.